Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam Persekutuan Doa Online GKI Kanaan. Senang sekali karena anugerah Tuhan kita hari ini bisa berkumpul bersama dengan kondisi yang sehat dan memanjatkan doa bersama-sama. Sebelum kita memulai Persekutuan Doa malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam bercocok tanam, kita pasti tahu tentang hukum tabur tuai. Jika kita menabur benih jagung, maka akan tumbuh jagung. Jika kita menabur benih cabai, maka akan tumbuh batang cabai. Mungkin kita tidak mengerti sepenuhnya bagaimana tanah bisa memberi kehidupan kepada benih itu. Karena jika benih itu kita taruh di batu atau di pinggir jalan, benih itu tidak akan tumbuh. Bahkan jika kita letakkan di dalam air, maka benih itu akan membusuk. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hal yang berbeda terjadi jika benih itu bertemu dengan tanah. Ada suatu kehidupan yang terjadi. Inilah campur tangan Tuhan yang ajaib melalui hukum tabur tuai. Demikian pula lah hidup kita. Marilah setiap kita menabur hal-hal yang baik dalam segala kehidupan kita. Dan alamilah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Percayalah bahwa benih kebaikan yang kita tabur tidak akan sia-sia karena Allah akan memperhitungkannya. Mari kita angkat pujian bersama, Tabur Waktu Pagi. Nanti
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Sifra dengan tema firman Tuhan hari ini, Kujadikan Penjala Manusia, mari kita kembali mengingat ayat hafalan kita minggu ini, yaitu diambil dari Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kepada Guru Injil Sifra, saya persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita memiliki kekuatan iman dari Tuhan. Kita masih bisa jumpa dalam doa malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Apapun keadaan kami di tengah pandemi ini, Tuhan, Engkau sanggup menghapus air mata kami. Engkau sanggup memberi pertolongan kepada kami. Engkau juga memberi kepada kami kesempatan bahwa Engkau mengasihi kami begitu dalam, luas, sehingga kami kuat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu untuk kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Yesus, amin. Bersyukur ya, kita membaca firman Tuhan. Kita renungkan dari Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita merenungkan satu tema, Kujadikan penjala manusia. Ketika Yesus melayani, kitab Markus mencatat, Yesus dibaptis, dan setelah itu Yesus dicobai di padang gurun. Kemudian Yesus punya khotbah singkat di Danau Galilea. Waktu itu Yohanes yang membaptisnya telah ditangkap. Kemudian Yesus khotbah singkat yang mengatakan di ayat yang ke-15 katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Khotbah yang hanya beberapa kalimat ini sangat berarti bagi orang-orang yang saat itu ada di pesisiran di Danau Galilea. Dan Yesus saat itu melihat melintas jalan di Galilea.
Orang-orang yang mendengar saat itu juga masih asik ya, kalau kita baca di dalam kitab Markus tadi. Simon dan Andreas sedang menjala ikan. Sedang Yohanes dan Yakobus sudah selesai menjala ikan dan membereskan jalannya. Sepintas kilas mereka tetap bekerja. Tetapi mereka ketika Yesus, "Mari ikut aku, ku jadikan penjala manusia." Petrus, yang pertama kita belajar seperti Petrus dan Andreas ya. Yang pertama kita harus siap menjadi penjala manusia. Dan itu sewaktu-waktu Tuhan perhadapkan kepada orang yang kita injili. Andreas dan Petrus tidak punya waktu lagi, karena Yesus mengatakan sudah dekat waktunya, dan tidak menunda lagi. Dia siap langsung pergi mengikuti Yesus, dan akhirnya dia menemukan juga Yohanes dan Yakobus dan orang-orang yang saat itu ada mengikuti Yesus. Yesus adalah kreator murid. Begitu orang dipanggil, Yesus punya kuasa. Kata-kata Yesus punya kuasa. Tuhan menjadikan murid untuk melihat karya pelayanannya. Ketika hati ini siap mengikuti Yesus, Yesus memperhadapkan pelayanan-pelayanan yang begitu banyak di keseharian. Ketika kita melihat di dalam kitab Markus ini, Yesus pertama melayani orang yang ada di ibadah, mertua Petrus maupun Yesus mengajar di kota-kota. Yesus tidak berhenti setelah memanggil muridnya. Mereka siap melayani di mana Yesus berada. Di situ dia melayani. Dan ini memberikan kesempatan murid-murid melihat karya Yesus dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, Yesus dibaptis. Demikian setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia juga dibaptis. Setelah itu, dia akan melihat karya Yesus. Baptis adalah hal yang paling penting ketika dia mengikuti Yesus. Dan Yesus sangat konsisten. Ketika dia mau naik ke surga, misi Yesus yang dikatakan kepada orang yang melayani, "Pergilah, jadikanlah bangsa muridku, dan baptiskanlah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berarti setiap mengikut Kristus, dia dibaptis. Ada kesempatan untuk bisa baptis. Baptislah, karena ini satu kesempatan yang Tuhan inginkan, supaya melihat karya besar yang Tuhan akan berikan dalam saat keseharian kita. Jangan menunda waktu lagi. Di tengah pandemi ini, Tuhan sedang memanggil murid-muridnya.
Tuhan juga mau melibatkan kita melayani. Untuk mereka bisa mendengar Yesus Tuhan. Sediakan waktu, baik melalui doa, kesempatan apapun, jangan keraskan hati kita. Ikuti kehendaknya, jikalau kita bisa lakukan pelayanan di tengah pandemi ini. Orang butuh Yesus Juru Selamatnya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah kreator murid yang bisa mengenal Injil-Mu. Berikan kami ya Tuhan, ketika kami bisa membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, dan mereka bisa percaya kepada Engkau, karena Engkau sesungguhnya yang bekerja. Kami hanya alat di tangan-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk terus setia, siap sedia melayani, dan tidak mengeraskan hati. Berkati ya Tuhan, karena Engkau adalah kreator, murid Tuhan yang secara konsisten melakukannya. Beri kami Tuhan juga tetap konsisten melakukannya di tengah kesibukan kami di tengah pandemi ini. Jangan sampai kami lupa akan memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menjadi penjala manusia berarti menarik manusia kepada Kristus. Ini merupakan tugas yang sangat penting bagi setiap orang yang mengaku pengikutnya. Di dunia ini masih banyak orang yang perlu kita perkenalkan kepada Injil, keselamatan, agar mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Memberitakan Injil bukan hanya berarti menjadi penginjil atau hamba Tuhan, tetapi kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan dari perilaku dan cara hidup kita yang memancarkan keindahan Tuhan. Renungan malam hari ini kita diingatkan kembali untuk bisa menjadi penjalan manusia dimanapun kita berada. Salah satunya adalah dengan terus setia melayani Tuhan. Lakukanlah pelayanan dengan sebaik mungkin dan dengan segenap hati. Jika Tuhan sudah memilihmu, jangan keraskan hati. Mari kita terus melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Kita angkat pujian bersama, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai sampai ku dapat
bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kita, terus memelihara kita. Perbuatan-perbuatannya ajaib dan lebih mulia dari segala sesuatu. Mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan pada hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap harinya, hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Ketika kami bisa membuka mata kami dan bernafas, itu semua adalah anugerah yang Engkau berikan pada kami. Dan setiap harinya Tuhan, kami mau untuk hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami, untuk setiap hal-hal yang Engkau lakukan, untuk setiap berkat dan untuk setiap kemurahan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Sungguh kami Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan hanya karena penyertaan-Mu semata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih Tuhan untuk setiap usaha, pekerjaan yang masih Tuhan berikan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia agar diberikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdoa agar untuk setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik, mengingat banyaknya keputusan yang harus diambil secara cepat menyangkut pandemi COVID, bencana alam yang terjadi. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat yang tepat untuk pemerintahan Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba saat ini mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Presiden Jokowi dan seluruh jajaran aparat negara. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk setiap keputusan-keputusan yang diambil. Kiranya boleh memihak kepada rakyat dan merupakan keputusan yang terbaik, sungguh yang terbaik untuk negara Indonesia. Ya Tuhan, banyak hal yang harus diambil cepat, keputusan-keputusan yang ada, khususnya menyangkut pandemi COVID-19, menyangkut bencana-bencana alam yang terjadi, menyangkut kasus-kasus yang banyak, yang tidak pernah habis-habisnya. Kiranya Tuhan yang turut campur di dalamnya, kiranya Tuhan memberikan keputusan-keputusan yang terbaik, sehingga keputusan ini merupakan keputusan yang boleh untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga untuk distribusi vaksin yang sedang berlangsung. Kiranya distribusi vaksin ini boleh dilancarkan dan efektivitas dari vaksin ini juga Tuhan boleh berguna dengan sebaik mungkin. Kiranya vaksin ini juga sangat efektif, bisa efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kami rindu negara Indonesia boleh terus maju. Tuhan terus campur tangan, Tuhan yang terus memberkati negara kami, sehingga negara kami ini terbebas dari segala hal-hal yang menakutkan, segala ancaman teroris, segala bencana alam. Kiranya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang terus memberkati negara Indonesia. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan pada pemerintah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa bagi pergumulan jemaat saat ini yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, rumah tangga. Jemaat yang bergumul dengan ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir. Kiranya Tuhan yang terus menopang mereka. Kiranya mereka terus memandang kepada Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan sejati. Mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap jemaat GKI Kanakan yang saat ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Begitu banyak masalah yang muncul ketika kami hidup berdampingan dengan COVID-19 hingga saat ini. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan pada setiap kami. Tuhan yang terus memegang teguh iman kami, sehingga ketika kami menghadapi masalah, khususnya dalam ekonomi, kami terus tidak pernah hilang pengharapan kami akan belas kasihan Tuhan.
Tuhan, kami percaya bahwa banyak orang-orang di luar sana yang terus akan membantu mereka yang mengalami kekurangan. Kami berdoa Tuhan agar mereka yang mengalami masalah dalam rumah tangga juga Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang pulihkan. Kiranya Tuhan boleh berikan pikiran yang jernih, Tuhan yang menguatkan iman mereka, Tuhan yang terus menjaga keutuhan keluarga mereka, Tuhan yang menjaga agar rumah tangga yang sedang dijalani tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tuhan, kami juga rindu setiap mereka memiliki pergumulan dalam ekonomi, mereka juga boleh bangkit dalam kondisi pandemi seperti ini. Mereka tidak terpuruk, mereka tidak terus bersedih berlarut-larut, tapi ini juga merupakan momentum yang baik, sehingga mereka juga merupakan kesempatan yang baik untuk mengambil suatu langkah ekonomi yang lebih baik. Mungkin adalah hal yang baik yang Tuhan izinkan dalam setiap keluarga untuk mengalami pandemi seperti ini. Kami percaya Tuhan, uluran tangan-Mu tidak pernah terlambat. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, pengharapan pada setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, kita juga mau mengingat jemaat-jemaat kita yang sedang lemah tubuh dan lanjut usia. Mohon Tuhan berbelas kasihan, memberi kesehatan dan kesembuhan. Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan. Mari kita buka suara kita. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa dan kami mengingat beberapa teman-teman dan anggota jemaat kami di GKI Kanaan yang sedang lemah tubuh. Tuhan kiranya yang terus memberikan mereka pengharapan di dalam Tuhan. Kami mengingat Pak Andi Sanjaya, kami mengingat Bapak Paulus Makali, kami mengingat juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan dalam terkenanya COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan mereka, kiranya Tuhan yang boleh menjamah mereka melalui obat-obatan yang mereka minum. Kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka, Tuhan yang terus memelihara mereka, Tuhan yang terus memegang tangan mereka, sehingga mereka tidak takut dalam menghadapi sakit penyakit yang sedang dialaminya. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang akan terus menjaga kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang lanjut usia, Tuhan yang terus memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka sukacita, sehingga dalam usia lanjut mereka tidak kesepian, tapi mereka terus berpengharapan dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan terus menjaga mereka sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kelima, mari kita juga doakan untuk teman atau saudara kita yang sedang berduka karena kehilangan sanak saudara atau keluarga, khususnya selama pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, menghapus setiap air mata, dan melingkupi hati dengan damai sukacita berlimpah di dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beberapa minggu terakhir ini kami sedang berduka ya Tuhan, ketika kami mengingat beberapa teman-teman kami yang meninggalkan kami. Kami mengingat untuk Ibu Vikian, kami juga mengingat untuk Ibu Aivan yang sudah meninggalkan kami di awal tahun ini. Sungguh kami sedih ya Tuhan, sungguh kami kehilangan ya Tuhan. Namun kami juga lebih mengerti perasaan keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa Tuhan agar setiap anggota keluarga yang ditinggalkan boleh terus kuat dan boleh terus ikhlas menghadapi kehilangan ini. Kami berdoa untuk keluarga Ko Sulaiman, kami berdoa untuk keluarga Ko Kikyong, kami berdoa untuk keluarga Ko Tommy, dan juga mungkin masih ada keluarga-keluarga lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka damai sukacita. Tuhan Yesus yang boleh menghapus air mata mereka. Tuhan Yesus yang boleh memberikan mereka sukacita dalam hati. Dan Tuhan Yesus yang boleh terus memberikan kekuatan
ketika mereka menjalani sisa-sisa harinya ada. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua adalah izin Tuhan dan semua adalah untuk kebaikan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan pada setiap keluarga yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang ke-6, mari kita sama-sama berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan untuk setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, apa saja yang permasalahan yang sedang aku hadapi, kiranya Tuhan yang boleh memegang tanganku dan memulihkan diriku. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah setiap doa kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya doa hari ini boleh semakin memberikan kami kekuatan dan semakin kami mempercayai tuntunan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami tidak mengerti Tuhan apa yang akan terjadi besok atau lusa, tapi satu hal yang kami terus percayai, bahwa Tuhan akan terus menyertai kami sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Kami mau serahkan seluruh seruan doa kami ini dalam tangan-Mu saja, Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Sampai jumpa di persekutuan doa online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.